Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran DLE atau Dasar Listrik Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum yang sangat penting dalam ilmu dasar elektronika, yaitu hukum Ohm. Dalam ilmu elektronika, hukum dasar elektronika yang wajib dipelajari dan dimengerti oleh setiap engineer elektronika ataupun penghobi elektronika adalah hukum Ohm, yaitu hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hukum Ohm dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Ohm's Law. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854. Pada tahun 1825, George Simon Ohm mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Bunyi hukum Ohm adalah besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan tegangan atau V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Nah, jadi kalian di sini harus paham ya, apa yang dimaksud dengan berbanding lurus, apa yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Jadi, besar arus listrik atau I yang mengalir pada sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan tegangan. Jadi, maksudnya berbanding lurus adalah apabila I semakin besar, maka V atau tegangan juga akan semakin besar. Sedangkan berbanding terbalik, maksudnya apabila I semakin besar, maka R atau hambatan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, apabila I-nya makin kecil, maka R-nya semakin besar. Itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Oke, di sini ada rumusnya hukum Ohm ya. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan menjadi persamaan seperti di bawah ini. Yang pertama, kita bisa untuk mencari V atau tegangan, kita bisa menggunakan rumus I kali R. Kita bisa lihat segitiga di atas. Jika kita ingin mencari V, maka rumusnya I kali R. Selanjutnya, jika kita ingin mencari I, maka rumusnya V per R. Jika kita ingin mencari R, maka rumusnya V per I. Kita bisa lihat segitiga di atas. Nah, V itu adalah voltage atau tegangan. Satuannya adalah volt. Nah, kalian harus ingat kembali kemarin materi besaran elektronika. Ya, kalau tegangan itu satuannya volt. Selanjutnya ada I, current atau arus listrik. Satuannya adalah ampere, simbolnya huruf A besar. Selanjutnya ada resistansi atau hambatan. Ya, ini satuannya adalah ohm. Ya, simbolnya seperti itu, seperti tapal kuda. Kalian harus hafal. Jadi kalian harus dapat memahami hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan. Intinya itu pada hukum Ohm. Ya, dipermudah dengan segitiga di atas. Kalian bisa lihat. Dalam aplikasinya, kita dapat menggunakan teori hukum Ohm dalam rangkaian elektronika untuk memperkecilkan arus listrik, memperkecil tegangan, dan juga dapat memperoleh nilai hambatan atau resistansi yang kita inginkan. Hal yang perlu diingat dalam perhitungan rumus hukum Ohm, satuan unit yang kita pakai adalah volt, ampere, dan ohm. Jika kita menggunakan unit lainnya seperti milivolt, kilovolt, miliampere, mega ohm, ataupun kilo ohm, maka kita perlu mengkonversinya terlebih dahulu. Ya, untuk mempermudah perhitungan dan juga untuk mendapatkan hasil yang benar. Jadi, satuan yang digunakan adalah volt, ampere, dan ohm. Apabila menggunakan unit lainnya seperti milivolt, kilovolt, miliampere, dan sebagainya, kita harus mengkonversi. Mengkonversi seperti apa? Nah, kita harus kembali lagi ke materi yang kemarin, materi sebelumnya, besaran elektronik. Di situ ada semua lengkap. Nah, di sini ada rangkaian dasar praktikum hukum Ohm. Ya, di mana ada DC generator, lalu ada arus listrik, ya itu yang bulat, ada huruf A-nya, arus listrik. Selanjutnya ada tegangan, disimbolkan dengan V, dan juga ada resistansi atau hambatan. Kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk contoh perhitungan soal bagaimana cara mencari tegangan, arus, dan hambatan, kita akan bahas di video selanjutnya supaya kalian lebih fokus, lebih mengerti. Oke, sampai sini dulu pertemuan pada kali ini. Ya,
Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dikerjakan catatannya dan juga dikumpulkan tugasnya agar kalian dapat memahami materi ini lebih dalam lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Stay home, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.